أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan alhamdulillah bisa menginjak hari kedua dengan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salawat bering salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Hidayah Bukit Cimanggu City yang dimuliakan Allah, mohon izin sebelum kita melaksanakan salat witir ada sedikit kultum yang ingin disampaikan, mudah-mudahan terutama bermanfaat buat diri saya pribadi dan keluarga, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengambil juga ibrah maupun nasihat yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 181. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan bagi kita semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum Nabi, umatnya Nabi Muhammad, diwajibkan kepada bapak kita, kakek kita, buyut kita. Semuanya ada satu tujuannya, itu la'allakum tattaqun. Jadi kalau udah pakai la'alla itu tingkat keberhasilannya 100% gitu. Atau mungkin boleh dibilang pasti gitu. Bukan semoga lagi gitu. Jadi diwajibkan puasa, semoga kita bertakwa, enggak. Diwajibkan kita bertakwa kalau dijalankan seluruh tuntunan dari Rasulullah, insya Allah jadi orang yang bertakwa, gitu mungkin maksudnya. Dan puasa di bulan Ramadan ini sebenarnya sebuah atau sesuatu proses pendidikan berkelanjutan, berkesinambungan bagi orang-orang beriman agar bisa mengantarkan umat Islam kepada indikator yang paling utama, indikator yang paling mulia, indikator yang paling terhormat, yaitu derajat ketakwaan. Karena inilah di sisi Allah timbangan atau takaran yang paling utama adalah ketakwaan, bukan harta, bukan tahta, bukan kedudukan, bukan jabatan dan lain-lain. Dan takwa adalah atribut terbaik bagi kita semua, insya Allah. Dan mudah-mudahan di bulan ini kita bisa menggapainya dengan sebaik-baiknya. Hal ini terungkap dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa,
supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kalau bagi orang-orang terdahulu, ya mungkin kita sebagian mungkin ya. Jadi ciri orang beriman itu bisa dilihat seperti surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang beriman itu adalah yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung di bulan Ramadan dengan segala keutamaannya, mari kita padatkan aktivitas kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca, menghafal, dan bahkan kalau orang-orang terdahulu dalam sebulan bisa khatam 10 kali, 20 kali, bahkan ada yang 60 kali. Walaupun kalau kita lihat diri kita sendiri sebelum Ramadan 1 juz per hari aja nggak kelar, atau 1 juz per bulan saja tidak kelar, tapi bersemangatlah. Insya Allah Allah beri kekuatan lain ketika kita bersungguh-sungguh dan bersemangat. Selain itu mudah-mudahan kita sempatkan semua melengkapi ibadah puasa dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan amalan yang lain, macam-macam sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah Lailatul Qadar dan lain-lain. Dan tentu saja di bulan Ramadan karena dia adalah pesta ibadah ya, juga memberikan tawaran yang nggak main-main, cuci gudang dosa. Makanya dalam beberapa hadis diungkapkan yang berpuasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan itu diampunkan dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, insya Allah diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Lalu pada malamnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan tarawih, melaksanakan witir, melaksanakan tahajud di malam hari dengan keimanan dan keseriusan, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita seberapa? Banyak. Tapi insya Allah ampunan Allah lebih banyak lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya salah satu manfaat puasa adalah menguatkan jiwa. Jadi ada ungkapan innama kholala firruh wa innama quwata firruh. Jadi sesungguhnya kekuatan itu adalah kekuatan ruh, dan sungguhnya kelemahan itu adalah kelemahan ruh. Baru-baru ini agak viral di sosial media, ada seorang anak kecil, remaja gitulah ya, umurnya belasan tahun, tapi mampu berenang 4 kilo demi menyelamatkan orang tua dan adiknya yang terombang-ambing di lautan. Jarak orang keluarganya ini 10 kilo dari bibir pantai, dan dia berenang selama 4 jam nyampe untuk mencari pertolongan buat orang tuanya. Padahal sebulan sebelumnya bagaimana gitu ya, ini di tes renang nggak bisa, nggak lolos gitu. Tapi begitu beneran di laut dan ada keinginan yang kuat untuk menyelamatkan orang tua dan saudaranya, 4 kilo bukan halangan.
alhamdulillah sampai dan keluarga ini selamat. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi fisik kita satu waktu terasa lemah, terasa tidak kuat. Tapi ketika jiwanya terbakar, insya Allah kekuatan itu lahir. Dan kita lihat bagaimana jamaah haji kita yang berangkat di sini sakit-sakitan di Masjidil Haram kuat semua. Alhamdulillah. Itulah yang menandakan bahwa innamal quwata firuh wa innama khalala firuh. Sungguhnya kekuatan itu ada pada kekuatan ruh dan kelemahan itu ada pada kelemahan ruh. Dan sesungguhnya dalam surat Al-Sam Allah juga berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya kita sebagai umat Islam baik secara pribadi maupun berjamaah, kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai umat Islam dipesankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Insya Allah dengan interaksi kita selama bulan Ramadan dan Al-Quran, kemudian kita lanjutkan terus istiqomah dengan kebiasaan ini, insya Allah umat kelak akan mempunyai akidah dan tauhid yang selamat dari berbagai kemusyrikan. Karena kemusyrikan hanyalah akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam hidup. Akidah salimah ini tentu harus tercermin dalam ibadah dan muamalah, sehingga dengan itu masyarakat bisa terdorong untuk mencari rizki yang halal, menjauhi hal-hal yang syubhat dan haram, tidak membiasakan kegiatan riba yang bisa merusak tatanan ekonomi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan pesan-pesan Al-Quran yang mudah-mudahan kita konsisten dalam menghidupkan nilai-nilainya, insya Allah umat akan dapat melaksanakan ibadah yang teratur dengan kesungguhan dan keikhlasan, dan dapat memperbaiki perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dapat meminimalisir konflik-konflik yang ada di masyarakat. Ketiga, dengan pesan-pesan Al-Quran ini kita berharap umat kita memiliki etos kerja yang kuat dalam berbagai bidang keahlian. Selama ini umat selalu tertinggal dengan yang lainnya. Mudah-mudahan generasi bangsa ini yang saya baca di Kota Bogor pada tahun 2024 sekitar 67% di bawah 40 tahun. Jadi generasi muda kita subhanallah insya Allah akan menjadi generasi-generasi kebanggaan umat. Yang keempat, tentunya dengan pesan-pesan Al-Quran kita diharapkan ukhuwah Islamiyahnya makin mantap, karena puasa mengajarkan kita untuk memiliki empati. Puasa mengajarkan kita bahwasanya berbagi, zakat, infak, sedekah dan tidak individualistis adalah satu hal yang dicintai Allah. Puasa insya Allah akan melahirkan tangan yang ringan untuk membantu, hati yang lembut, dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Jamaah rahimakumullah, terakhir ada satu pesan, ada satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Jabir
ketika Rasulullah sedang naik mimbar. Dan ini penting sekali bagaimana kita harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan khususnya ketika kita ada di bulan Ramadan. Jadi Jabir menceritakan ketika Rasulullah akan naik mimbar, pada tangga yang pertama beliau berucap amin, pada tangga kedua dia juga berucap amin, pada tangga ketiga beliau juga berucap amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengaminkan sampai 3 kali? Maka Rasulullah berkata, Jibril tadi berdoa dan saya mengaminkan. Maka doa yang pertama bunyinya adalah Sakiya abdun adraka Ramadan fang salaka minhu walam yughfarlah. Jadi doa pertama yang dibacakan Jibril adalah, celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Amin. Kemudian pada tangga kedua Jibril berkata, Sakiya abdun adraka liwalidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya dari keduanya tetapi tidak bisa memasukkannya ke surga. Maka beliau berucap amin. Kemudian pada tangga ketiga, Sakiya abdun dzukirtu indahu walam yusolli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Hadirin yang berbahagia, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang lebih penting lagi kita maksimalkan, optimalkan kesempatan yang hadir, tamu agung yang hadir di tengah-tengah kita dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan, lebih peduli dan berbagi bersama tetangga dan masyarakat. Dan kita ingat yang tadi 3, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.